Papua dan juga pemerintah Kabupaten Yalimo, secara resmi kami buka bersama-sama pelatihan vokasional bagi para peserta pelatihan sekalian.
yang berbahagia. Acara penutupan pelatihan keterampilan otomotif sub kejuruan roda 2 dan roda 4 pada hari ini Selasa 22 Oktober 2024 dimulai. Diawali dengan laporan penanggung jawab kegiatan. Disilakan. Instruktur, narasumber pelatihan, tamu undangan, dan peserta pelatihan peningkatan produktivitas yang berbahagia. Perkenankan kami selaku panitia dapat melaporkan tentang penyelenggaraan kegiatan pelatihan kejuruan otomotif sub kejuruan roda 2 dan roda 4 serta sub kejuruan mebel rotan kerjasama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yalimo dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kami sudah melakukan pelatihan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Dinas Tenaga Kerja dan UKM Provinsi Papua. Anak-anak kami kirim selama ini mengikuti pendidikan dengan baik, di mana Yalimo itu merupakan daerah sentral menghubungkan antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Tengah dilewati Kabupaten Yalimo. Kabupaten Yalimo menjadi daerah sentral perekonomian masyarakat dan terbukanya akses transportasi sangat luar biasa. Dengan demikian, kami lakukan satu gagasan untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi anak-anak putra daerah asli Yalimo dari 5 distrik, tetapi yang akan ikut adalah 4 distrik sebanyak 25 orang. Untuk mempersiapkan diri bagaimana mereka bisa bersaing dari dunia usaha, baik kemampuan skill sampai dengan mereka melaksanakan kegiatan dengan baik. Dengan demikian mereka sudah mengikuti pendidikan secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Balai Latihan Kerja sini, sehingga mereka dididik dengan baik, sehingga mereka mengikuti dengan baik. Kegiatan tersebut selama tahap pertama 2 kejuruan pendidikan pelatihan tentang otomotif motor sebanyak 10 orang, kemudian pendidikan pelatihan tentang mebel rotan sebanyak 5 orang. Setelah mereka selesai pendidikan dan mereka magang selama 2 bulan. 2 bulan tersebut pendidikan pelatihan otomotif motor dari 10, 2 orang mereka mengikuti seleksi CPNS, sehingga mereka yang ikut adalah 8 orang. Sedangkan anak-anak kami yang pelatihan mebel rotan dari 5 orang, 1 orang ikut seleksi CPNS, kemudian 4 orang sudah mengikuti dan menyaksikan hari ini. Sedangkan untuk pendidikan pelatihan otomotif mobil baru hari ini selesai, dan selanjutnya 2 bulan mereka tetap mengikuti magang di perusahaan mobil selama 2 bulan. Setelah itu mereka akan kembali ke daerah. Dengan demikian sehingga anak-anak kami sudah mempunyai bekal dan skill yang sudah dilatih oleh para pendidik, yaitu instruktur oleh Balai Latihan Kerja sini, sehingga apa yang dibekali itu mereka akan menerapkan di daerah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang akan terjadi di Kabupaten Yalimo. Semua kerjasama ini kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur Provinsi Papua lewat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UKM Dinas Provinsi Papua. Dengan seluruh jajarannya kami sampaikan terima kasih banyak atas dedikasi dan didikan yang sangat luar biasa mendidik anak-anak kami untuk demi masa depan menjawab tantangan yang terjadi di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan. Dan juga lebih khusus kami terima kasih kepada instruktur yang sangat luar biasa yang
mendidik anak-anak kami dengan skala skill. Untuk itu kami terima kasih. Di samping itu juga ini pendidikan pelatihan, kegiatan pendidikan pelatihan yang awal, sehingga dalam perencanaan kami banyak hal yang tidak diakomodir secara baik. Kami sampaikan minta maaf. Dengan dasar ini kami akan benahi kembali untuk 2025. Karena pendidikan kerjasama ini bukan berakhir hari ini, tetapi kami janji bahwa selama 5 tahun berturut-turut kami lakukan pendidikan pelatihan bagi anak-anak putra daerah Yalimo, sehingga kami mohon dukungan seluruh provinsi Papua ini, baik di sini, di Sorong atau di Yalimo, itu tetap kami lakukan kerjasama ini. Untuk itu kami mohon semua dukungan dan partisipasi semua pihak mendukung kami sangat berterima kasih. Di samping itu juga kami sangat mohon maaf situasi yang terjadi antara kami Yalimo punya kewajiban jelas, tetapi hal-hal kontribusi yang kami lakukan terhadap di sini provinsi ada hal-hal yang kurang keharmonisan yang terjadi. Kami sampaikan, kami minta maaf. Mungkin ada cara lain sendiri saya akan terjadi akan perubahan itu. Dan juga kami pesan kepada adik-adik yang mengikuti pendidikan ini, bekal yang sudah dibekali tetap akan berkembang di daerah. Jangan berpikir hanya sampai di sini, tetapi itu adalah bekal hidup. Orang hidup harus kerja dengan kemampuan dan pendidikan. Sumber daya manusia itu sebagai kunci utama dalam hidup, bagaimana untuk berkembang demi masa depan. Saya harap semuanya kami mohon tetap Tuhan turut campur tangan, sehingga semua impian oleh masyarakat Kabupaten Yalimo akan terjawab dengan baik. Dan selanjutnya adik-adik yang sudah selesai pendidikan sekaligus nanti akan berangkatkan ke Wamena, ke Yalimo, dan kami serahkan kembali ke pemerintah daerah untuk menyerahkan dan kembalikan kepada pihak keluarga. Itu kami akan lakukan. Sekali lagi kami sampaikan minta maaf kepada Bapak Ibu untuk mengawasi anak-anak kami. Apa yang kami dinas akan lakukan kesalahan, minta maaf. Dan anak-anak kami sikap, perilaku, tindakan yang anak-anak kami buat terhadap instruktur maupun dengan balai latihan kerja di sini, kami sekaligus menyampaikan minta maaf atas kerja sama yang baik. Daripada itu kami ucapkan terima kasih lebih khusus kepada Bapak Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dengan jajarannya, sehingga semua sukses dengan baik. Sekali lagi, pendidikan kerjasama bukan hari ini, tetapi selama 5 tahun berturut-turut kami akan lakukan. Demikian sambutan kami, dan kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Salam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saudara-saudaraku yang terhormat, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ibadah. Yang terhormat Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yalimo, yang terhormat Pak Kepala Bidang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yalimo, teman-teman di lingkungan pemerintah provinsi, Pak Kamarudin, Pak Najib, dan seluruh staf yang ada di sini, kita ikut berdukung terlaksananya kegiatan ini. Saya cuma setelah saya cerita sedikit, yang mobilnya mana? Yang itu, rotan. Terima kasih adik-adik semua yang ikut kegiatan itu. Mereka magang di Mobiler dan Elektrofederal. Waktu itu saya almarhum Tisha dengan Pak Jack. Pak Jack kebetulan dengan Ibu MC tadi punya kegiatan satu. Kami turun ke sana. Pihak Mobiler bilang, Pak, mereka sudah kerja, sudah bagus. Mereka memahami pekerjaan ini dengan baik.
salah, mungkin mereka mau tahan hari di situ bekerja. Tapi yang telah dijelaskan oleh Pak Parlina tadi harus kita kembali ke Yalimu dulu diserahkan kepada pemerintah setempat, lalu pemerintah selanjutnya menyerahkan kepada pihak keluarga. Itu memang mekanisme begitu. Dan kalau memang itu ada sudah memahami pekerjaan mobiliar untuk masalah rotan tadi, dia bukan banyak rotan. Nah, saya mengharapkan Pak Kadis di atas pemerintah perlu menyiapkan alat-alatnya supaya Adani bisa membuka tempat usaha dan membuka juga tenaga kerja. Maka ikut memberikan bapak-bapak juga mengingatkan bapak-bapak juga tentang mencari kerja. Saya sangat berterima kasih ya. Artinya ada dididik yang demikian rupa. Yang punya itu orang Gorontalo yang dia itu. Kebetulan saya kenapa ya. Nah itu kan dalam pembeliannya. Tapi dari pihak dari apa namanya otomotif motor, saya pikir semua sudah memahami ya. Otomotif motor walaupun ya masih ada ya, tapi sedikit banyak sudah, saya pikir 80% sudah menyelesaikan. Nah di Yalimu adalah itu sentra dari Wamena pasti datang kami di Kabupaten Yalimu terus stop dulu di situ. Serah banyak makan maupun dan istirahat. Karena adik saya dia naik turun itu, Wamena dia pasti transit itu. Lalu dari situ baru ke Jayapura. Iya kan? Kenapa sampai pemerintah Kabupaten Yalimu mau ikut sertakan adik-adik di sini untuk ikut kegiatan itu? Tujuannya adalah pemerintah ingin membangun tempat usaha pada adik semua di sini supaya turut menciptakan tenaga kerja. Kalau kita semua mau menjadi pegawai negeri kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Di provinsi pun sama. Dan saya yakin saudara-saudara saya yang bagian otomotif mobil sudah paham. Baru-baru saya ada turun ke bawah, saudara De Freites ya, dia mau ini begini. Dan saya sudah tanya sama De Freites, apakah Anda sudah bisa? Dia bilang bisa. Saya sampai turun di bawah, baru-baru. Saya lihat teman-teman di dalam semua yang kerja itu buka mesin, lalu lestari bagaimana. Saya lihat juga, saya berterima kasih kepada istri kita, mendidik saudara-saudara untuk memahami kegiatan ini. Lalu otomotif motor, apakah dibagaikan ke GBK? Teman-teman di sini tahu sini. Pak Pendeta bagaimana? Adik-adik ini semua latihan otomotif motornya di sini, yang roda dua nya, ataukah dari sini taruh ke bengkel-bengkel yang ada di Jaburan? Iya. Di mana? Gendrok makannya. Di mana? Iya. Setelah pelatihan di sini juga kita 1 bulan? iya makan di bengkel-bengkel Gendrok 2 bulan. Beda motor. Oh, jadi Bapak mohon maaf saya turun juga ya dari atas ya. Iya, betulan. Dan saya mau tanya lah Bapak, harus jawab jujur dari saya. Iya. Mereka ada di saya bagaimana? Sudah ada perkembangan maju? Sudah bagus Bapak, dari sini dia hanya, saya kemarin memang sudah seperti Bapak, namanya pelatihan itu tidak 100% menguasai, mungkin sekitar 60, tapi kekurangan harus magang itu yang untuk menambah kekurangan yang kurang di pelatihan. Karena kalau magang jenis motornya lebih banyak daripada di pelatihan. Nah makanya untuk melengkapi 100%-nya harus magang tadi.
Makanya saya setuju, maka saya kemarin ketemu di anak-anak juga, saya main ke tempat kosnya di sana, ya saya tanya gimana, oh bagus, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, rata-rata bagus. Di sebelah Polsek KB itu ada yang di trofi patung kuda sebelah sini juga ada 3 tempat. Terima kasih Pak. Nah itu tujuannya. Tujuannya kalau mereka magang di sini, kalau praktisi tempat magang tidak bisa. Supaya mereka harus tahu. Kalau praktisi di sini mungkin ada motornya itu saja kan. Itu saja, kerusakannya juga. Kerusakannya itu saja. Iya. Tapi kalau magang banyak kendaraan, Bapak mau bikin itu yang pakai kopling atau metik, kan tentunya itu agak repot-repot juga. Hal yang sama juga dengan mobil. Mobil itu ada metiknya, ada manualnya. Tapi itu kan urusan di apa namanya, instruktur di bawah. Saya cuma mungkin tadi saya ngomong gitu. Dan terima kasih tadi Pak Kepala Dinas sudah sampaikan, kerjasama ini bukan cukup pada diri. Programnya masih berlanjut terus. Terima kasih Pak. Bapak sangat peduli dengan adik saya yang ada di Yalim itu. Dan saya harap ketika kembali ke Yalim, ilmu yang didapat itu jangan sampai di situ. Latihan terus supaya memahami. Coba jalan dari Yalim ke sini Pak, kalau tidak dilewati pasti tumbuh rumput pohon yang ada ini, jadi mau lihatin banyak jalan yang tidak ada, kita tidak tahu. Tapi kalau itu di jalan dilewati terus pasti hutan-hutan tidak bisa, rumput-rumput mau pohon tidak tumbuh. Kenapa? Dilewati secara terus menerus. Hal yang sama juga saudara-saudara kerja penelitian ini. Kalau tidak dilatih dengan terus, maka bapak-bapak atau adik-adik semua pasti lupa. Makanya itu partai di sini magang di sana supaya menambah ilmunya, ya. Dan saya pikir di antara kita semua itu ini cuma satu, ingin apa? Perubahan kan? Ingin perubahan. Makanya Pak Kepala Dinas ingin ada perubahan, makanya disuruh magang di sini, datang praktek di BRK sambil magang di BKBK, magang apa namanya tempat mobilnya itu. Dan saya berterima kasih tadi Pak Kepala Dinas sampaikan, pihak mobilnya ini sebenarnya dia mau tahan nih adik-adik yang 4 orang. Tapi beliau juga tidak bisa mengiyakan itu, harus kembali ke daerah data dulu, baru diserahkan kepada keluarga. Baru silakan, adik-adik mau turun sini kerja silakan. Iya loh. Lalu kita harus, kalau disuruh kerja harus dibuat kontrak boleh. Jangan kita kerja, datang kerja kalau mereka tidak suka langsung dilepaskan kita, jangan. Buat kontrak supaya batas di mana tahu kerjanya sampai di mana itu batasnya. Jangan tidak dibuat kontrak, itu repot nanti. Nanti gampang saja mereka satu hari saya bilang, keluar sudah. Itu nggak boleh. Harus ada kontrak pengikat kita dengan perusahaan yang mau bekerja dan mau bekerja sama. Baik otomotif maupun mobil harus dikontrak. Kenapa? Karena tenaga kerja juga berkewajiban untuk mendidik adik-adik. Di kita di sini, Ibu Bapak kemarin apa ini siswa magang berapa? 192 orang ya. 192 orang. Itu kami taruh ke PDN yang tinggal di apa? Dekat Bapak di hall itu jauh kerja di hotel
itu kami tenaga kerja menyerap itu untuk serahkan kepada perusahaan-perusahaan itu. Coba. Dan mereka juga kerja di sana mantap. Kalau di hotel atau di resepsionis, mereka juga harus pintar juga komunikasi bahasa Inggris. Kan kalau ada tamu datang orang Inggris itu kan pasti bahasa Inggris. Jadi mereka udah tahu ada yang kerja di bagian apa? Di gaji housekeepingnya mereka kerja. Saya dibuat skillnya orang masing-masing ini semua. Nah, hal yang sama juga yang saudara dapat di sini. Kira-kira mobil bagaimana? Sudah bisa? Otomotif mobil? Sudah bisa? Ya, bisa. Bisa kan? Nah, bisa harus biasakan terus. Kalau tidak biasakan, nanti lupa. Ya. Jadi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Yalimo. Saya berterima kasih khususnya Bapak Kepala Dinas yang sudah mengirim saudara-saudara semua di sini 28 orang kan untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak atas kepedulian Bapak terhadap ada di saya, ada di Yalimo. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas mungkin ada merasa tidak nyaman 1-2 hari yang lalu mungkin ada yang Pak Kepala Dinas suruh itu adalah kurang komunikasi saja. Nah kita berjalan kita kan tidak tahu sampai kemana. Yang tangani ada ke semua itu adalah almarhum. Kita punya saudara, kita punya adik Michael Tesha. Namanya Michael Fernando Tesha. Tapi Tuhan berencana lain, maka dipanggil aja. Dan hari ini juga kami keluarga besar BLK Dinas Market ada berduka juga teman kita di tenaga di BLK sini anaknya meninggal. Pak Nuberi harus sudah punya anak baru meninggal. Jadi kami di Dinas Market Kopi masih ada berduka. Dan begitu ya. Saudara saya pergi cukup sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Berapa orang? 3. Oh berarti kita 3 Pak. Satu saja. Jadi bagi 3. Mohon maaf ya. Supaya kita keseimbangan. Kalau orang Asmat bilang gini, ya asamanam abcaba. Bahasa Asmat saya tahu. Itu artinya berjalan penuh dari keseimbangan. Jadi ini kita maju keseimbangan kita bertiga. Jadi harus 3 bukan saya sendiri. Ya begitu ya. Ya. Ini kita kasih habisin dulu ya, baru nanti mau ambil. Baik, diikuti dengan aplaus. Siapkan sama Bapak ini hebat. Dia datangkan hari-hari dari sana bukan main. Jadi Pak Kepala Dinas ini mohon maaf, saya belum tahu Bapak nama ini. Nama saya nama kompleks kayaknya. Saya Anwar. Oke, jadi gitu ya. Mari kita foto bersama dong. Mari untuk peserta sekalian disilakan mengambil tempat di belakang. Saat kesempatan ini hamba berdoa juga buat Dinas Tenaga Kerja Provinsi berkati
mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat dinas kabupaten, Engkau menjaga dan melindungi mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru yang sudah selama ini menangani kami dari awal hingga berakhirnya. Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan Tuhan hamba berdoa juga buat teman-teman peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga berakhirnya. Engkau sudah menjaga melindungi kami dari awal pertandingan hingga berakhirnya sampai kami akan pulang ke daerah kami. Engkau selalu menjaga melindungi kami dengan selamat Tuhan. Dan Tuhan dalam kesempatan ini juga Tuhan kami akan makan